Rian selalu menghilang 10 menit setiap Kamis malam dengan alasan membeli rokok, tepat sebelum lampu rumah Mbak Tari, tetangga janda di seberang, selalu mendadak padam. Sebagai istri bernama Kalila, kecurigaanku pada isu perselingkuhan mendadak berubah menjadi horor saat aku nekat membuntutinya malam itu. Di balik misteri padamnya lampu tersebut, sebuah rahasia gelap terungkap, sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar pengkhianatan cinta. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Bau asap tembakau yang pekat membumbung di udara malam, bercampur aroma minyak angin yang biasa kusapu di tengkuk untuk mengusir dingin. Di dalam kamar yang hanya diterangi lampu tidur kekuningan, aku memperhatikan Rian yang sedang berdiri di depan cermin lemari, merapikan kaos hitam polos yang melekat pas di tubuh tegapnya. Gerakannya tenang, teratur, persis seperti garis takdir yang selalu ia jalani tanpa celah. Suasana rumah kami malam ini begitu hening, hanya terdengar derit halus kipas angin gantung yang berputar lambat, menemani debar dadaku yang mendadak terasa tak wajar. Ada sesuatu dalam atmosfer Kamis malam yang selalu membuat tenggorokanku mendadak kering, sebuah pola yang telah berulang selama 3 bulan terakhir tanpa pernah terlewati sekalipun. Aku keluar sebentar ya, Dek, ucap Rian tanpa menoleh, jemarinya lincah meraih dompet kulit kusam dari atas meja rias. Suaranya datar, tipe suara suami yang tak akan memancing kecurigaan siapapun jika didengar oleh orang asing. Ia membalikkan badan, menatapku sekilas lalu menyunggingkan senyum tipis yang belakangan ini terasa lebih mirip topeng daripada ungkapan kasih sayang. Aku yang sedang duduk di tepi ranjang hanya mampu mengangguk pelan. Jemariku meremas ujung kain pashmina kaos berwarna pastel yang melilit leherku dengan erat. Rasa cemas yang mengendap di dasar hati makin menggelembung, tetapi lidahku kufungsikan untuk tetap membisu, enggan memulai pertengkaran yang mungkin hanya didasari oleh paranoid belaka. Mau beli rokok ke toko depan, sebungkus aja, tambahnya lagi seolah mengerti arti tatapan mata bulatku yang terus mengekor setiap gerak-geriknya. Kalimat itu adalah preseden yang sama, diucapkan dengan intonasi yang persis sama seperti Kamis minggu lalu dan minggu sebelum-sebelumnya. Mengapa harus selalu Kamis malam? Mengapa toko kelontong Pak RT yang berjarak 50 meter itu membutuhkan waktu yang selalu persis 10 hingga 15 menit? Pertanyaan-pertanyaan itu bergema garang di dalam kepalaku, menuntut jawaban logis yang tak pernah kunemukan di lembar-lembar buku catatan harian yang kusembunyikan di balik bantal. Langkah kaki Rian terdengar berderap ringan menuruni anak tangga kayu, disusul bunyi engsel pintu depan yang berdecit halus saat dibuka. Aku memejamkan mata sejenak, menghitung detak nafasku sendiri untuk meredakan gemuruh di dada. Begitu terdengar suara slot pintu dikunci dari luar dan derap langkahnya menghilang di semen jalanan kompleks, aku langsung bangkit berdiri dari tempat tidur. Tanpa bersuara, aku melangkah cepat menuju jendela ruang tamu yang gorden tipisnya, sengaja kusisakan celah sempit sepanjang 2 jari. Dari balik kegelapan ruangan tempatku bersembunyi, mata telanjangku menyapu jalanan desa yang sepi dan hanya diterangi satu lampu jalan yang redup. Sosok Rian terlihat berjalan santai menyusuri trotoar kecil, punggung tegapnya menghilang di belokan gang arah toko kelontong. Hati kecilku mencoba membujuk bahwa aku hanyalah seorang istri yang terlalu berprasangka buruk, seorang wanita berhijab yang seharusnya menaruh husnudzon penuh pada suaminya sendiri. Namun, nuraniku menolak mentah-mentah bujukan murahan itu. Aku melirik jam dinding kayu berbentuk persegi yang tergantung tepat di atas televisi, jarum panjangnya menunjuk tepat ke angka 9:10 menit. Perhitunganku dimulai dari detik ini, sebuah hitungan mundur yang selalu membawa firasat buruk yang menguliti rasa amanku. 5 menit berlalu dalam kesunyian yang mencekam,
hanya diisi oleh suara jangkrik dari semak-semak samping rumah. Aku masih berdiri mematung di balik gorden, memegangi dada kiri yang berdegup makin kencang hingga menyulitkanku untuk bernapas secara teratur. Mataku kini bergeser menatap lurus ke seberang jalan, tepatnya ke arah sebuah rumah berarsitektur lama dengan cat tembok putih yang mulai mengelupas. Rumah itu milik Mbak Tari, seorang wanita yang hidup sendiri sejak suaminya meninggal dunia 2 tahun lalu. Di teras rumahnya, sebuah lampu bohlam kuning tampak menyala terang, membiaskan bayangan dedaunan pohon mangga ke dinding depan. Tepat di menit ke-12, bayangan Rian kembali muncul dari belokan gang, berjalan dengan santai sambil menjinjing plastik hitam kecil yang kupikir berisi bungkus rokok pesenannya. Namun, bukannya langsung belok masuk ke pagar rumah kami, langkah kakinya mendadak melambat tepat di depan area rumah Mbak Tari. Ia berhenti sejenak, meraih korek api dari saku celananya, lalu menyalakan sebatang rokok dengan gerakan membungkuk sedikit untuk melindungi nyala api dari tiupan angin malam. Kilatan cahaya oranye dari korek api itu menyinari wajahnya selama 2 detik, cukup bagi mataku untuk menangkap lirikan tajam matanya ke arah jendela lantai atas rumah wanita itu. Gerakan menyalakan rokok itu jelas sebuah tanda, sebuah kode rahasia yang terstruktur rapi. Tepat 3 menit setelah Rian berjalan melewati pagar rumah kami dan melangkahkan kaki ke dalam teras, keanehan yang paling kunantikan sekaligus kutakuti akhirnya terjadi lagi. Jep! Lampu teras dan seluruh penerangan di dalam rumah Mbak Tari di seberang jalan mendadak padam total. Rumah itu serta-merta tenggelam dalam kegelapan pekat, seolah seluruh pasokan listriknya diputus secara sengaja oleh tangan tak terlihat tepat 15 menit sejak Rian melangkah keluar rumah kami. Pekatnya malam seolah menyedot seluruh keberanian yang kupupuk sejak sore tadi. Mengapa lampu itu selalu mati tepat setelah Rian menyalakan korek api di depan pagarnya? Apakah ada sambungan kabel ilegal? Ataukah ini sinyal main mata antara suami yang kupercayai dan tetangga seberang rumah? Prasangka perselingkuhan membakar batinku hingga terasa panas di area dada. Air mata rasa kecewa mulai menggenang di pelupuk mata, tetapi kemarahan dan rasa penasaran yang teramat sangat menolak untuk membuatku menangis menyerah begitu saja malam ini. Terdengar suara kunci pintu depan diputar dari luar, menandakan Rian telah kembali. Dengan gerakan sangat cepat dan sebisa mungkin tanpa suara, aku berlari kecil kembali ke kamar tidur dan langsung merebahkan diri di atas ranjang. Aku menarik selimut hingga sebatas dada, memejamkan mata tipis-tipis, menyamar menjadi istri yang tertidur lelap karena kelelahan menyelesaikan pekerjaan rumah seharian. Pintu kamar berderit perlahan, dan aku bisa merasakan aroma asap rokok yang menempel kuat di pakaian suami saat ia melangkah mendekati tempat tidur kami. Langkah kakinya terhenti tepat di sampingku. Ia tidak langsung berganti pakaian atau merebahkan diri. Selama beberapa detik yang terasa sangat menyiksa, aku tahu Rian sedang berdiri mematung, menatap wajahku dalam kegelapan kamar untuk memastikan apakah aku benar-benar tertidur atau hanya berpura-pura. Hawa dingin dari tubuhnya yang baru terpapar udara malam terasa menusuk kulit tanganku yang terbuka. Napasku kuatur sehalus mungkin, menahan gemetar pada kelopak mata agar tak membocorkan kebohonganku di hadapannya. Setelah yakin aku tak bergerak, Rian menghela napas panjang dan pelan, lalu meletakkan bungkus rokoknya di atas meja samping ranjang. Dari sudut mataku yang sedikit terbuka, aku melihatnya berjalan menuju jendela kamar kami yang menghadap langsung ke rumah Mbak Tari. Ia menyibak gorden sedikit saja, menatap ke arah rumah seberang yang kini gelap gulita dengan tatapan mata yang sulit diartikan, bukan tatapan pria yang kasmaran, melainkan tatapan tajam yang dipenuhi kecemasan mendalam. Saat itulah aku berjanji pada diriku sendiri, Kamis malam minggu depan, aku tidak akan lagi bersembunyi di balik gorden ini,
aku akan membuntutinya hingga ke ujung kegelapan itu. Seminggu berlalu bagaikan siksaan lambat yang mengikis ketenanganku setiap detiknya. Setiap kali menatap Rian yang bersikap manis, menyiapkan sarapan atau menyapu halaman rumah sebelum berangkat kerja, hati kecilku justru makin teriris oleh prasangka. Wajah tulusnya terasa seperti topeng yang dipoles sangat rapi, menutupi rahasia yang tersembunyi di balik kegelapan rumah seberang. Aku berulang kali mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan belaka, namun ingatan tentang kedipan korek api dan padamnya lampu Mbak Tari selalu berhasil membuyarkan usahaku untuk berhusnudzon. Kamis malam kembali datang memeluk desa kami dengan keheningan yang mencekam. Udara dingin pasca hujan gerimis membuat aroma tanah basah menusuk indera penciumanku saat aku menyiram tanaman di teras rumah. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 8 malam, itu artinya tinggal 1 jam lagi sebelum ritual aneh suamiku dimulai. Aku melangkah masuk ke dalam kamar mandi, membasuh wajah untuk mengusir rasa gemetar yang mulai menguasai ujung-ujung jemariku. Di depan cermin, aku menatap bayanganku sendiri, seorang wanita berhijab yang matanya memancarkan tekad bulat untuk mengakhiri ketiadaan kepastian ini. "Dek, aku keluar sebentar ya, mau beli rokok ke toko depan," suara Rian membahana dari arah ruang tamu, kalimat eksak yang sudah kuhafal luar kepala. Aku melangkah keluar kamar mandi sambil merapikan pashmina kaos hitam yang sengaja kupilih malam ini agar menyatu dengan kegelapan. Aku mengangguk pelan, memberikan senyuman paling natural yang sanggup kubentuk di bibirku. Rian mengelus puncak kepalaku pelan sebelum melangkah keluar, menutup pintu depan tanpa menguncinya dari luar karena mengira aku akan tetap berada di dalam rumah menunggu kepulangannya. Begitu bayangan Rian menghilang di balik tembok pagar, jantungku berdegup kencang bak genderang perang. Aku tidak membuang waktu 1 detik pun untuk menunggu di balik gorden seperti biasanya. Dengan gerakan cepat dan tanpa suara, aku memakai sandal karet tipis, menyambar jaket kain berwarna gelap, lalu menyusup keluar dari pintu depan. Udara malam yang lembab langsung menyapa kulit wajahku saat aku melangkah hati-hati menelusuri bayang-bayang pohon mangga di samping halaman rumah kami. Dari jarak sekitar 20 meter, aku melihat punggung Rian yang berjalan santai menyusuri trotoar semen. Jalanan desa malam itu sangat sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang menyala redup dan tertutup rindangnya pepohonan. Aku berjalan merapat ke dinding-dinding rumah tetangga, memanfaatkan semak-semak dan tiang listrik sebagai tempat berlindung setiap kali Rian tampak memperlambat langkahnya. Setiap gesekan kain bajuku dengan dedaunan terdengar bagai ledakan petasan di telingaku sendiri, mempermainkan saraf penasku hingga batas maksimal. Rian terus berjalan melewati toko kelontong Pak RT yang ternyata sudah tutup sejak pukul 8 malam, karena pemiliknya sedang sakit. Firasatku benar, alasan membeli rokok hanyalah kebohongan mentah yang ia racik untuk membodohiku. Langkah kakinya berbelok ke arah gang sempit di samping rumah Mbak Tari, sebuah lorong gelap yang jarang dilewati warga, karena berbatasan langsung dengan kebun bambu yang rimbun. Aku menahan napas, mempercepat langkah kaki tanpa menimbulkan suara berisik dari sandal karet yang kukenakan. Aku mengintip dari balik celah benteng beton tua yang ditumbuhi lumut basah. Di sana, di dalam gang yang hanya diterangi sedikit cahaya bulan, Rian berhenti tepat di samping jendela samping rumah Mbak Tari. Ia merogoh saku celananya, mengeluarkan bungkus rokok, lalu menyalakan korek api gas seperti biasa. Nyala api kecil itu membiaskan bentuk wajahnya yang tegang dan penuh kewaspadaan. Matanya bergerak liar menatap ke sekeliling gang, memastikan tidak ada warga yang melihat keberadaannya di tempat tersembunyi itu. Jep! Tepat seperti minggu-minggu sebelumnya, begitu api korek padam, seluruh lampu di rumah Mbak Tari langsung mati total.
Suasana di dalam gang mendadak berubah gelap gulita, menyisakan aura dingin yang merambat naik dari telapak kakiku menuju tengkuk. Di tengah kegelapan pekat itu, aku mendengar suara decitan engsel pintu kayu samping rumah Mbak Tari yang dibuka perlahan dari dalam. Sosok wanita berdiri di balik pintu itu, melemparkan bayangan samar dalam kegelapan malam yang pekat. "Sudah aman?" Terdengar suara bisikan halus seorang wanita, suara Mbak Tari, keluar dari balik pintu sempit tersebut. Jantungku serasa berhenti berdetak saat mendengar intonasi suaranya yang terdengar begitu akrab dan penuh kehati-hatian. Rian mengangguk pelan, melangkah satu pijakan mendekati ambang pintu tanpa ragu sedikit pun. Air mata kekecewaan yang sejak seminggu lalu kutahan akhirnya menetes, membasahi kain hijab yang menutupi pipiku. Pengkhianatan ini terasa begitu nyata dan menghancurkan seluruh kepercayaanku sebagai seorang istri. Namun, sebelum aku memutuskan untuk keluar dari persembunyianku dan melabrak mereka berdua, sebuah kejadian aneh membuat langkah kakiku tertahan di tempat. Rian tidak melangkah masuk ke dalam rumah untuk memeluk atau bermesraan seperti yang ada dalam pikiran kotor mengenai perselingkuhan. Ia justru merogoh sesuatu dari dalam jaketnya, sebuah alat pemutar kaset tua yang ukurannya cukup kecil dan sebuah senter berdaya sebar redup. Ia menyerahkan benda itu kepada Mbak Tari dengan tangan yang terlihat sedikit gemetar. "Baterainya sudah aku ganti yang baru. Ingat, putar ini setiap kali lampu mati dan jangan pernah keluar rumah sampai jam 3 pagi, bisik Rian dengan suara yang sangat rendah, tetapi penuh penekanan yang menakutkan. Mbak Tari menerima benda itu dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Air mata terlihat mengilat di pipinya yang tertimpa pantulan redup senter. "Bagaimana kalau mereka tahu, Rian? Aku takut sekali." Ratap wanita itu dengan nada suara yang penuh ketakutan mendalam, sama sekali tidak mencerminkan raut wajah seorang wanita yang sedang memadu kasih rahasia. "Selama Kalila tidak tahu dan warga desa tetap berpikir ini hanya gangguan listrik biasa, kita masih aman," jawab Rian pelan namun tegas. Namaku disebut di tengah kegelapan itu, membuat seluruh tubuhku merinding hebat. Mereka tidak sedang berselingkuh. Ada sebuah konspirasi berbahaya yang sedang mereka sembunyikan dari seluruh warga desa, dan dari diriku. Saat Rian berbalik arah untuk kembali keluar dari gang, aku menyusut mundur ke dalam bayangan pohon pisang, menyadari bahwa misteri ini jauh lebih gelap dan mengancam dari sekadar dugaan perselingkuhan biasa. Malam itu aku kembali ke rumah dengan langkah yang gemetar dan dada yang bergemuruh hebat. Otakku terus berputar mencoba merangkai teka-teki mengenai pita kaset tua, peringatan jam 3 pagi, dan alasan mengapa namaku terseret dalam pembicaraan rahasia mereka. Aku buru-buru melepas jaket dan menyimpannya di dasar tumpukan pakaian kotor, agar Rian tak mencium bau udara luar yang menempel di kainnya. Ketika Rian melangkah masuk ke rumah beberapa menit kemudian, aku sudah berpura-pura terlelap di balik selimut, menahan napas setiap kali mendengar derap langkah kakinya yang mendekati tempat tidur. Keesokan harinya, suasana rumah terasa sangat canggung meski Rian tetap menjalankan perannya sebagai suami yang perhatian. Ia menyeduh teh hangat untukku dan tersenyum lembut saat menyerahkan cangkirnya di meja makan. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari celah atau kebohongan yang tersembunyi di balik ketenangannya. "Mas, semalam kok lama banget beli rokoknya?" tanyaku berpura-pura kasual sambil menyesap teh hangat yang berasap tipis. Gerakan jemari Rian yang sedang memotong tempe mendadak terhenti selama 1 detik, sebuah jeda singkat yang tak akan disadari oleh orang awam. "Oh, itu, tadi ngobrol sebentar sama Pak RT di depan tokonya, Dek. Sekalian nanya soal jadwal poskamling minggu depan," jawab Rian lancar tanpa keraguan sedikit pun di intonasi suaranya. Kebohongan yang diucapkannya begitu mulus hingga membuat bulu kuduku berdiri. Pak RT bahkan sedang terbaring sakit sejak 2 hari lalu.
Aku hanya mengangguk pelan sambil mengukir senyum tipis yang dipaksakan, memilih untuk menyimpan kartu asku rapat-rapat daripada membongkar konfrontasi yang terlalu dini tanpa bukti yang konkret. Siang harinya, ketika Rian berangkat bekerja ke bengkel mobil tempatnya mencari nafkah, aku memutuskan untuk melakukan penyelidikan mandiri. Aku melangkah keluar rumah menuju warung sayur Butejo yang terletak di ujung lorong desa. Warung sayur selalu menjadi pusat informasi dan gosip hangat antar warga, tempat terbaik untuk menggali riwayat masa lalu tanpa memancing kecurigaan. Sambil berpura-pura memilih cabai merah dan terong, aku mulai memancing pembicaraan mengenai tetangga seberang rumah kami yang misterius itu. "Butejo, Mbak Tari itu kok jarang kelihatan keluar rumah ya belakangan ini? Lampu rumahnya juga sering mati kalau malam," cetusku dengan nada polos. Butejo menghentikan aktivitas menimbang bawang merahnya, lalu melirik ke kiri dan ke kanan seolah takut ada dinding yang mendengarkan rahasia kami. "Hus, Mbak Kalila jangan keras-keras kalau ngomongin soal rumah itu," bisik Butejo dengan wajah penuh misteri, merapatkan tubuhnya ke arahku di balik meja dagangannya. "Memangnya ada apa ya, Bu?" "Saya cuma khawatir aja, kasihan dia kan janda tinggal sendiri," balasku cepat, memperdalam rasa penasaranku. Butejo menghela napas panjang lalu berbisik semakin lirih. 2 tahun lalu, sebelum almarhum suaminya meninggal karena kecelakaan aneh di kebun bambu belakang, rumah itu sempat didatangi orang-orang bersenjata dari kota. Katanya suaminya terlibat utang piutang atau bisnis gelap. Tapi anehnya, setelah suaminya meninggal, teror itu bukannya berhenti malah makin aneh tiap Kamis malam. Kalimat Butejo membuat darahku serasa berhenti mengalir secara mendadak. Kebun bambu belakang, teror Kamis malam, dan orang-orang dari kota, semua elemen itu mulai menyatu dengan kepingan puzzle yang kukumpulkan semalam. "Teror seperti apa, Bu?" tanyaku lagi, menahan gejolak rasa cemas yang mulai menguasai detak jantungku. Yaitu, warga sering dengar suara jeritan atau rekaman aneh dari dalam rumahnya kalau malam Jumat. Makanya warga sini agak segan mendekat, takut kena sial atau urusan sama pemuda-pemuda asing yang suka lewat, tambah Butejo. Aku pulang ke rumah dengan pikiran yang makin kacau dan dipenuhi kecurigaan tebal. Apakah suamiku Rian terlibat dalam bisnis gelap almarhum suami Mbak Tari? Ataukah Rian justru berusaha melindungi wanita itu dari bahaya yang mengintai dari kegelapan kebun bambu? Mengapa Rian harus menyembunyikan semua ini dariku dan menyuruh Mbak Tari memutar kaset tua setiap kali lampu rumahnya padam? Semua pertanyaan itu memicu keberanian nekat di dalam diriku untuk menyusup ke dalam rumah Mbak Tari saat siang bolong. Pukul 2 siang, saat jalanan desa lengang karena warga sedang beristirahat, aku melangkah mantap menyeberangi jalan. Aku membawa semangkuk kolak pisang sebagai alasan bertamu yang sangat wajar jika ada warga yang memergokiku. Aku mengetok pintu kayu rumah Mbak Tari perlahan. Tak ada jawaban dari dalam, namun aku bisa mendengar cicit halus suara gesekan lantai dari balik pintu. "Mbak Tari, ini Kalila, tetangga seberang. Saya bawakan kolak," panggilku dengan suara selembut mungkin. Selang beberapa detik, selot pintu digeser perlahan dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Mbak Tari yang pucat pasi dengan lingkaran hitam tebal di bawah matanya. Raut wajahnya tampak sangat lelah dan ketakutan, jauh dari kesan ramah yang biasa ia tampilkan dulu. Kalila, ada apa ya?" tanyanya gagu, matanya liar memperhatikan area sekeliling jalanan di belakang tubuhku sebelum membiarkanku berdiri di ambang pintu rumahnya yang dingin. "Ini Mbak, ada sedikit makanan. Sekalian mau nanya, semalam lampu rumah Mbak mati lagi ya? Saya khawatir ada korsleting listrik yang berbahaya," ucapku sambil menyodorkan mangkuk.
Mbak Tari menerima mangkuk itu dengan tangan yang tampak bergetar pelan. Matanya menghindari tatapanku secara langsung. Iya, Kalila. Sikring lampunya sering turun sendiri kalau malam Jumat. Terima kasih ya kolaknya, tapi maaf Mbak lagi kurang sehat jadi tidak bisa ajak masuk, jawabnya gugup, berniat langsung menutup pintu. Sebelum pintu kayu itu tertutup rapat, mataku yang jeli sempat mengintip ke dalam area ruang tamu rumahnya yang remang-remang. Di atas meja kayu tua di dekat jendela, terlihat sebuah tape recorder kaset hitam yang persis sama dengan yang diserahkan Rian semalam, berdampingan dengan beberapa selongsong peluru bekas yang tercepat di atas meja. Jantungku berdegup kencang hingga rasanya mau melompat keluar. Suamiku bukan sekadar menyembunyikan rahasia kecil, melainkan terseret dalam sebuah pusaran bahaya berdarah yang tinggal menunggu waktu untuk meledak. Bayangan selongsong peluru di atas meja rumah Mbak Tari terus menghantui pikiranku sepanjang sore, berputar-putar bagaikan kaset rusak yang menolak berhenti. Aku mengunci pintu rumah rapat-rapat, duduk bersandar di lantai ruang tengah sambil memeluk lutut, mencoba mencerna kenyataan gila yang baru saja kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Selama ini aku mengira pernikahan kami dibangun di atas kesederhanaan seorang mekanik bengkel dan ibu rumah tangga biasa, tetapi fakta hari ini meruntuhkan seluruh fondasi itu. Ada dunia gelap berbau mesiu dan ancaman nyawa yang berdetak diam-diam di sekeliling rumah kami, dan suamiku adalah salah satu aktor di dalamnya. Menjelang maghrib, suara deru motor Rian terdengar memasuki halaman rumah, diiringi bunyi standar ganda yang bergesekan dengan ubin teras. Aku segera membasuh wajah di dapur, memasang topeng ketenangan terbaikku sebelum menyambutnya di depan pintu. Namun, kali ini mataku tak lagi menatapnya dengan kepolosan yang sama. Aku mulai memperhatikan detail-detail kecil yang selalu luput dari perhatianku selama ini. Cara Rian memarkir motor yang selalu menghadap langsung ke pagar demi kemudahan kabur, kebiasaannya memeriksa grendel jendela sebelum melepas jaket, hingga sorot matanya yang selalu menyapu area jalanan sebelum melangkah masuk, semuanya kini terasa seperti naluri seorang prajurit yang sedang dalam posisi siaga. Kamu kelihatan pucat hari ini, Dek. Lagi sakit? Tanya Rian sambil menggantung handuk di pundaknya bersiap untuk mandi. Suaranya terdengar begitu lembut dan penuh perhatian, sebuah kontras yang menyakitkan jika dibandingkan dengan bayangan bahaya yang mengiringinya. Aku menggeleng pelan, berdalih bahwa udara desa yang agak panas hari ini membuatku sedikit pusing karena kurang tidur. Begitu terdengar gemercik air dari dalam kamar mandi dan kunci pintu slopnya diputar, aku tahu ini adalah satu-satunya jendela waktuku yang berharga untuk mencari jawaban di dalam rumah ini. Tanpa membuang satu detik pun, aku bergegas menuju ruangan gudang perkakas di bagian belakang rumah, dekat area jemuran yang jarang kujamah. Ruangan itu beraroma oli bekas, besi berkarat, dan debu kayu yang pekat, penuh dengan rak-rak penyimpanan onderdil motor milik Rian. Dengan bantuan cahaya senter dari ponselku yang kuredam menggunakan ujung hijab, aku mulai menyusuri bagian bawah meja kerja kayunya yang tampak paling sering digunakan. Jemariku meraba papan lantai kayu di bawah rak paling pojok, mencari kejanggalan struktur yang mungkin disembunyikan dari penglihatan biasa. Firasatku terbukti benar ketika salah satu papan kayu di pojok ruangan terasa longgar dan mengeluarkan bunyi berongga saat ditekan. Dengan kuku jari yang gemetar, aku mengungkit papan tersebut hingga terbuka, memperlihatkan sebuah kotak besi peluru berwarna hijau lumut khas militer yang tertanam di bawah lantai. Kotak itu dikunci dengan gembok kecil berbasis kode angka. Aku menahan napas, mencoba memasukkan 6 angka kombinasi tanggal perkawinan kami, dan dengan satu bunyi klik yang lirih, gembok besi itu terbuka tanpa perlawanan. Isi di dalam kotak besi itu membuat napasku tercekat seketika di tenggorokan. Di atas tumpukan dokumen,
terdapat sebuah foto lama berukuran kartu pos yang memperlihatkan Rian bersama seorang pria bertubuh tegap berwajah keras. Pria yang kucamkan sebagai almarhum suami Mbak Tari dari foto kenangan di ruang tamunya. Dalam foto itu, mereka berdua tidak mengenakan pakaian bengkel atau baju warga biasa, melainkan seragam taktis gelap tanpa atribut resmi sambil memegang senjata laras panjang di depan sebuah kawasan hutan bambu. Di bawah foto tersebut, terdapat beberapa kaset pita hitam sejenis dengan yang diserahkan Rian kepada Mbak Tari, masing-masing diberi label tulisan tangan, Kamis 01, Kamis 02, dan Kamis 03. Tanganku makin gemetar saat mengangkat sebuah buku catatan bersampul kulit kusam dari dasar kotak. Halaman demi halaman berisi peta sketsa desa kami yang digambar dengan sangat detail, lengkap dengan jalur rambatan kebun bambu belakang rumah Mbak Tari yang ditandai garis merah tebal. Namun, yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak adalah halaman terakhir buku itu. Di sana terpampang denah rumah kami sendiri dengan tulisan kapital yang digarisbawahi berkali-kali menggunakan tinta merah. Titik evakuasi terakhir. Jika protokol Kamis gagal, amankan Kalila atau hancurkan semua jiri. Mengapa namaku menjadi titik pusat dari rencana evakuasi ini? Apakah bahaya yang datang setiap Kamis malam memiliki hubungan langsung dengan diriku? Ataukah aku hanya bidak yang tidak sengaja terseret dalam dosa masa lalu suamiku? Belum sempat otakku memproses arti kalimat mengerikan itu, suara keran kamar mandi di ruang tengah tiba-tiba berhenti mengalir. Suara derit engsel pintu kamar mandi yang terbuka membuat kepalaku menegang hebat. Waktu penyelidikanku telah habis dan Rian akan segera berjalan melewati lorong menuju kamar tidur kami. Dengan gerakan secepat kilat dan penuh kepanikan, aku mengembalikan buku catatan serta foto itu ke dalam kotak besi, mengunci gemboknya kembali, dan menutup papan lantai kayu seperti semula. Aku melompat berdiri, menepuk-nepuk rok celanaku yang berdebu, lalu bergegas keluar dari gudang perkakas tepat beberapa detik sebelum Rian muncul di ujung lorong dengan handuk melilit pinggangnya. "Loh? Kamu ngapain di gudang belakang gelap-gelapan?" Tanyanya dengan alis bertaut, sorot matanya langsung berubah tajam menatap posisi berdiriku yang agak canggung di depan pintu gudang. "Ini mas, tadi mau cari tang putar." Engsel pintu dapur belakang agak longgar kena angin sore, jadi mau aku kencangkan sedikit biar nggak berisik, jawabku cepat, berkolaborasi dengan sisa ketenangan yang masih kumiliki. Rian terdiam selama 3 detik yang terasa seperti keabadian, matanya menatap lekat-lekat ke arah jemari tanganku yang kusembunyikan di balik punggung. Ia lalu mengangguk lambat, meski raut wajahnya menyiratkan kecurigaan yang belum sepenuhnya padam oleh alasanku barusan. Sepanjang makan malam, keheningan di antara kami terasa begitu padat hingga berdenging di telinga. Aku berusaha menyuap nasi dengan tangan yang teratur, sementara Rian makan dalam diam dengan mata yang sesekali melirik ke arah jendela ruang tengah yang gelap. Aku kini menyadari satu hal yang mengerikan. Ritual kaset yang diputar di rumah Mbak Tari setiap Kamis malam bukanlah sekadar pengalihan, melainkan sebuah rekaman suara pancingan untuk mengecoh sesuatu, atau seseorang yang datang mengintai dari balik kebun bambu. Tepat pukul 11 malam, meski hari itu baru menginjak malam Rabu, keanehan yang tak pernah kuprediksi mendadak terjadi. Lampu kamar tidur kami tiba-tiba berkedip cepat sebanyak 3 kali sebelum akhirnya padam total, menenggelamkan rumah kami ke dalam gulita yang dingin. Sebelum aku sempat menjerit, Rian langsung membekap mulutku dengan telapak tangannya yang kuat, menarik tubuhku turun ke lantai di samping ranjang. "SSTT, jangan bersuara sedikit pun," bisiknya di dekat telingaku dengan suara bergetar yang baru pertama kali kudengar darinya, tepat saat suara derap sepatu laras berat terdengar menginjak kerikil tepat di luar jendela kamar kami. Tangan Rian yang besar dan kasar membekap mulutku erat-erat, menyerap suara napas terengah-engah yang hampir lolos dari tenggorokanku. Dalam kegelapan pekat yang membungkus kamar tidur,
Aku bisa merasakan detak jantungnya yang bergemuruh kencang di punggungku, beradu dengan ketakutanku sendiri yang hampir pecah. Suara serisik kerikil di luar jendela kamar teredam sesaat, berganti dengan decitan halus gesekan kain tebal pada dinding luar rumah kami. Seseorang sedang bergerak sangat dekat, hanya terpisah beberapa inci papan kayu dan tembok tipis dari tempat kami bersembunyi di bawah ranjang. Rian merayap pelan di atas lantai dingin, menarikku tetap dalam dekapannya hingga kami merapat ke celah sempit di balik lemari pakaian. Dari saku celana pendeknya, ia menarik keluar sebuah pisau komando berbilah gelap yang memantulkan redup cahaya bulan dari sela-sela gorden. Mataku membelalak lebar melihat senjata tajam itu, bayangan mekanik bengkel yang lembut seketika sirna, digantikan oleh sosok pria yang terlatih untuk membunuh dalam hening. Ia meletakkan jari telunjuknya di depan bibir, memberiku isyarat mutlak untuk tidak membuat gerakan sekecil apapun. Krek-krek. Suara engsel jendela kamar kami yang terkunci dari dalam mulai ditekan pelan dari luar, seolah ada alat besi yang disisipkan untuk mengungkit slotnya. Bau minyak jelatah yang aneh bercampur aroma tembakau cengkeh yang asing menusuk hidungku lewat celah jendela, menandakan bahwa sosok di luar sana bukanlah bagian dari warga desa yang kukenal. Aku memejamkan mata erat-erat, meremas lengan kaus Rian hingga jemariku memucat, berdoa dalam hati agar Tuhan melindungi kami dari ancaman kasat mata ini. Tiba-tiba dari arah seberang jalan, tepatnya dari arah rumah Mbak Tari, terdengar suara nyaring yang memecah keheningan malam. Itu adalah suara rekaman kaset tua yang diputar dengan volume cukup keras melalui pengeras suara. Bunyi obrolan samar dua orang pria dan sesekali batuk berdahak yang menggema menembus kebun bambu. Sosok asing yang berada di luar jendela kamar kami mendadak menghentikan gedoran alatnya. Langkah kakinya yang berat berbalik dengan tergesa-gesa, menjauh dari dinding rumah kami menuju arah sumber suara di rumah seberang. Rian tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Begitu derap langkah di luar menjauh, ia langsung bangkit berdiri dengan gerakan sangat cepat dan lincah. Ia meraih jaket kulit hitam yang tergantung di belakang pintu, lalu mengenakannya sambil mengancingkan pisau komando ke sarung di pinggangnya. "Dek, dengarkan Mas baik-baik," bisiknya dengan suara yang sangat rendah namun syarat akan otoritas yang tak bantah. Tangannya mencengkeram kedua bahuku, menatap langsung ke dalam mataku yang basah oleh air mata ketakutan. "Kunci pintu kamar dari dalam, jangan pernah buka untuk siapapun sampai Mas ketuk 3 kali cepat dan 1 kali lambat. Kalau dalam 2 jam Mas belum kembali, kamu ambil kotak besi di gudang perkakas, keluar lewat pintu dapur, dan lari ke rumah Pak RT," lanjutnya tergesa-gesa. Aku menggeleng kuat-kuat, meraih jemarinya yang dingin. "Mas, jangan pergi. Aku takut." "Siapa mereka, Mas? Kenapa mereka meneror kita?" Ratapku lirik dengan suara bergetar, memohon agar ia tidak meninggalkanku sendirian di dalam rumah yang gelap ini. Rian mengusap pipiku pelan dengan ibu jarinya, menyapu air mata yang menetes. "Mas harus mengalihkan perhatian mereka dari rumah ini, Kalila. Mereka datang bukan untuk mencari kaset, tapi mencari dokumen yang ditinggalkan almarhum suami Tari. Mas janji akan menjelaskan semuanya setelah malam ini berakhir," jawabnya tegas sebelum membalikkan badan dan menghilang ke dalam kegelapan lorong rumah menuju pintu belakang. Suara selot pintu dapur yang dibuka perlahan menjadi pertanda bahwa suamiku telah melompat ke dalam bahaya di luar sana. Aku berdiri mematung beberapa detik sebelum akhirnya melangkah maju dan mengunci pintu kamar tidur dari dalam seperti yang diinstruksikannya. Dengan tubuh gemetar hebat, aku menyandarkan punggung pada pintu kayu, terduduk lemas di lantai yang dingin. Di luar, suara rekaman kaset dari rumah Mbak Tari mendadak terhenti dengan bunyi klek yang keras, disusul oleh letupan suara gaduh, bunyi kayu rapuh yang patah dihantam benda berat, dan teriakan singkat yang diredam secara paksa.
Hatiku mencelos hingga ke dasar bumi. Mbak Tari dalam bahaya besar. Aku menyelinap ke dekat jendela, menyibak sedikit celah gorden tipis untuk melihat keadaan di luar. Dari kegelapan seberang jalan, aku melihat dua sosok pria bertubuh kekar mengenakan jaket serba hitam, sedang menyeret paksa sosok wanita yang meronta-ronta dari dalam pintu samping rumahnya. Kilatan lampu senter berdaya tinggi memantulkan wajah Mbak Tari yang tampak pucat pasi dengan mulut yang ditutup kain kusam. Namun, sebuah bayangan cepat bergerak dari arah semak-semak kebun bambu di samping rumah wanita itu. Rian muncul bagaikan siluet pemburu malam, menerjang salah satu pria bersenjata dari belakang hingga keduanya bergulingan di atas tanah basah. Suara pukulan keras dan dentuman tubuh yang menghantam pagar kayu terdengar jelas di tengah sepinya malam. Pertarungan jarak dekat itu berlangsung sangat sengit dan brutal, memperlihatkan keahlian bertarung Rian yang jauh di atas rata-rata orang awam. Prak! Rian berhasil melumpuhkan pria pertama dengan satu tendangan telak ke arah leher, namun pria kedua yang memegang balok kayu tebal berhasil mengayunkannya tepat ke punggung suamiku hingga Rian tersungkur ke tanah. Mbak Tari menjerit tertahan di bawah bungkaman kain. Aku yang menyaksikan adegan mematikan itu dari balik jendela tak mampu lagi menahan keheningan. Teriakan panik meloloskan diri dari tenggorokanku bersamaan dengan keputusanku yang nekat untuk berlari keluar dari kamar tidur. Aku tidak bisa tinggal diam menonton suamiku dihabisi di depan mataku sendiri. Aku menyambar linggis kecil yang tergeletak di dekat rak sepatu dekat pintu depan, memutar kunci slot dan membuka pintu rumah lebar-lebar. Saat aku berlari menyeberangi jalanan malam yang dingin sambil memegang besi linggis dengan kedua tangan yang gemetar, lampu jalan utama desa yang berjarak 100 meter mendadak menyala terang, memperlihatkan sebuah mobil minibus hitam tanpa plat nomor yang baru saja berhenti tepat di depan kami dengan pintu geser yang terbuka lebar. Cahaya lampu mobil minibus itu memotong kegelapan malam dengan silau yang membutakan mata. Dua pria bertopeng tambahan melompat keluar dari pintu geser mobil, bergerak presisi bak tentara terlatih untuk menyeret Mbak Tari yang terus meronta ke dalam kabin kendaraan. Rian, yang tubuhnya masih terkapar di tanah basah akibat pukulan balok kayu, berjuang bangkit dengan sisa tenaganya. Sorot matanya yang liar mendadak membelalak penuh horor saat menangkap sosokku yang berdiri nekat di tengah jalan sambil menggenggam linggis besi. Kalila! Lari! Masuk ke dalam rumah! Teriak Rian dengan suara parau bercampur batuk darah, mencoba berdiri menerjang salah satu penyerang yang hendak mendekatiku. Namun, keterkejutannya atas kehadiranku menjadi celah mematikan bagi musuh. Pria berjaket hitam menyerang punggung Rian dengan hantaman lutut yang telak, membuat suamiku kembali tersungkur dan erangan kesakitan meloloskan diri dari bibirnya. Hati kecilku hancur melihat pria tegap yang selalu melindungiku kini tak berdaya di atas tanah yang berlumpur. Keberanian nekat yang dipicu oleh rasa cinta dan kepanikan membakar seluruh saraf tubuhku. Tanpa berpikir panjang mengenai keselamatan diriku sendiri, aku berlari kencang menerjang pria yang sedang menindih Rian. Mengayunkan linggis besi di tanganku dengan sekuat tenaga, besi dingin itu menghantam bahu pria bertopeng tersebut hingga ia mengaduh kesakitan dan terhuyung jatuh ke samping. Naluri bertahan hidup membuatku langsung meraih lengan Rian, menarik tubuh tegapnya agar bisa berdiri kembali di sampingku. Ke kebun bambu, cepat! Bisik Rian terengah-engah sambil merangkul bahuku erat-erat. Kami berdua membalikkan badan, melompati parit kecil, dan menerobos rapatnya pepohonan bambu di belakang rumah Mbak Tari tepat saat suara letusan tembakan teredam menggema di udara malam. Bulu kuduku berdiri merinding mendengarnya. Orang-orang ini tidak hanya membawa senjata tumpul, tetapi juga senjata api berperedam suara. Suara gesekan daun bambu dan patahan ranting menjadi musik latar pengiring lari kami yang terseok-seok dalam kegelapan pekat.
Kegelapan di dalam kebun bambu begitu tebal, hingga aku hanya bisa mengandalkan pegangan tangan Rian yang cengkeramannya makin melonggar karena tenaganya yang terus terkuras. Udara malam yang lembab menyengat paru-paruku, bercampur aroma amis darah yang mengalir dari pelipis dan punggung suamiku. Dari belakang, terdengar derap langkah sepatu laras berat dan kibasan semak-semak yang kian mendekat. Para pengejar kami tahu betul medan ini dan tidak berniat menyisakan saksi hidup malam ini. Rian menarikku masuk ke dalam celah sempit di antara dua rumpun bambu betung yang sangat besar dan tertutup semak belukar berduri. Ia menekan tubuhku rapat-rapat ke dadanya, menyembunyikan wajahku di balik lipatan jaketnya untuk meredam napas kami yang berburu. Di dalam himpitan bambu yang dingin itu, aku bisa merasakan tubuh suamiku gemetar hebat, bukan karena rasa takut, melainkan karena luka dalam yang menahan rasa sakit luar biasa di dalam dadanya. Melalui celah daun bambu, aku melihat dua berkas cahaya senter berdaya tinggi bergerak liar menyapu batang-batang bambu di sekitar kami. Dua pria bertopeng berdiri hanya berjarak 5 meter dari tempat kami bersembunyi. Sialan! Mereka menghilang ke arah jurang. Umpat salah satu pria dengan suara serak yang berat. Pria satunya lagi mengarahkan senter ke tanah, memperhatikan ceceran darah segar milik Rian yang menetes di atas dedaunan kering tempat kami melintas tadi. Lacak jejak darahnya. Jangan sampai dokumen dan kaset itu sampai ke tangan markas pusat, atau kepala kita semua yang akan melayang. Seru pria kedua dengan nada penuh ancaman. Kalimat itu mengonfirmasi satu hal penting dalam benakku. Rian bukan sekadar terlibat dalam perselisihan biasa, melainkan sedang memegang kartu truf dalam sebuah permainan intelijen atau kejahatan berskala besar yang membuat kelompok berbahaya ini panik ketakutan. Ketika kedua pria itu melangkah makin mendekat ke rumpun bambu tempat kami bersembunyi, Rian perlahan meraih pisau komando di pinggangnya. Ia menatap mataku dalam-dalam di antara keheningan yang menyiksa, membisikkan sesuatu tanpa suara yang bisa kubaca dari gerak bibirnya. Aku mencintaimu, maafkan aku. Sinyal perpisahan itu membuat dadaku sesak seketika. Rian bersiap melakukan aksi bunuh diri dengan melompat keluar untuk mengalihkan perhatian agar aku bisa selamat. Namun sebelum Rian sempat bergerak, sebuah ledakan petasan kayu gasing buatan anak-anak desa mendadak meletus nyaring dari arah berlawanan di balik bukit bambu, disusul oleh suara gonggongan anjing liar yang bersahut-sahutan. Sorot lampu senter para penyerang seketika beralih ke arah sumber kegaduhan tersebut. Di sana, mereka lari ke arah bukit. Teriak salah satu pengejar sebelum keduanya berlari kencang menjauhi tempat persembunyian kami, terkecoh oleh gangguan tak terduga di tengah malam itu. Kami menunggu hingga derap langkah kaki mereka benar-benar menghilang di balik bukit sebelum Rian akhirnya terkulai lemas di atas pangkuanku. Napasnya makin dangkal dan kulit wajahnya terasa makin dingin di bawah usapan jari-jariku. "Mas, bertahanlah, tolong." Tangisku pecah tanpa suara, memeluk kepala Rian erat-erat di dalam kegelapan kebun bambu. Rian meraih pergelangan tanganku dengan sisa tenaganya yang amat tipis, memandu jemariku menuju saku bagian dalam jaket kulitnya. Di dalam saku rapat itu, jemariku menyentuh sebuah kunci kuningan kecil berbentuk aneh dan sebuah kaset pita keempat yang dibungkus plastik kedap air dengan label tulisan tangan, "Rahasia Kalila." Kunci ini membuka brankas penyimpanan di bawah lantai rumah Pak RT. Bisik Rian dengan suara yang hampir tenggelam oleh angin malam. "Dengarkan kasetnya, Kalila. Kamu harus tahu siapa dirimu yang sebenarnya sebelum mereka menemukanmu." Kalimat itu menggantung misterius tepat sebelum Rian memejamkan matanya dan tak berdaya di pelukanku. Tangisanku pecah tanpa suara di tengah keheningan kebun bambu yang mencekam. Tubuh Rian terasa makin berat dalam pelukanku, namun denyut nadi tipis di lehernya memberi sedikit harapan bahwa suamiku masih bernapas.
Mengumpulkan sisa keberanian dan tenaga yang kumiliki, aku membopong tubuhnya keluar dari semak belukar dengan membungkuk, memanfaatkan kegelapan malam untuk merayap kembali menuju area pemukiman melalui jalur belakang yang jarang dilalui warga. Setiap meter yang kutempuh terasa bagaikan siksaan panjang, napasku terengah-engah dan kakiku yang lecet akibat goresan kerikil menahan beban tubuh Rian. Beruntung, situasi di depan rumah Mbak Tari sudah hening. Minibus hitam dan para penyerang asing itu telah pergi membawa Mbak Tari. Dengan sisa tenaga terakhir, aku menyeret Rian melewati pintu belakang rumah Pak RT yang kebetulan berada paling dekat dengan pinggiran kebun bambu. Aku menggedor pintu dapur Pak RT dengan kombinasi ketukan darurat. Pak RT, seorang veteran desa berusia 60 tahun yang sebenarnya tidak sekelakar atau sesakit yang diyakini warga, membuka pintu dengan wajah tegang sambil memegang senter besar. Matanya membelalak kaget saat melihatku bersimbah darah membopong Rian yang tak sadarkan diri. Tanpa banyak bicara, ia membantu menarik Rian masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintu dapur dengan selot besi tebal. "Bawa dia ke kamar belakang, Kalila. Cepat!" bisik Pak RT tegas. Rumah Pak RT yang tampak bersahaja di luar ternyata memiliki lorong tersembunyi di balik lemari pajangan tua di kamar belakang. Kami meletakkan Rian di atas dipan kayu di dalam ruangan kedap suara tersebut. Dengan cekatan dan berpengalaman, Pak RT mengambil kotak P3K darurat berisi perban, alkohol, dan obat-obatan medis bertaraf militer untuk mengobati pendarahan di tubuh suamiku. "Pak RT, sebenarnya apa yang terjadi? Siapa orang-orang itu?" tanyaku dengan suara bergetar hebat, meremas kunci kuningan kecil dan kaset plastik yang diberikan Rian di dalam saku jaketku. Pak RT menghentikan balutan perbannya sejenak, lalu menatapku dengan raut wajah penuh penyesalan dan duka mendalam. "Rian bertaruh nyawa untuk melindungimu malam ini, Kalila. Dan sudah saatnya kamu tahu alasan di balik semua sandiwara Kamis malam ini," ucapnya lirih. Pak RT menunjuk ke arah sudut ruangan, ke sebuah brankas besi tua bersimbol kuningan yang tertanam di dalam tembok bata. "Kunci di tanganmu adalah satu-satunya alat untuk membuka jawaban atas siapa dirimu sebenarnya. Rian dan almarhum suami Tari dulu adalah anggota unit intelijen khusus yang ditugaskan mengamankan dokumen rahasia milik keluargamu 10 tahun lalu," ungkap Pak RT, membuat jantungku rasanya berhenti berdetak seketika. "Keluargaku?" tanyaku linglung, tak sanggup mencerna arah pembicaraan ini. Pak RT mengangguk lambat. "Orang tua kandungmu bukanlah orang biasa, Kalila. Mereka adalah peneliti utama yang memegang data penting organisasi gelap berskala internasional. Ketika orang tuamu tewas dalam insiden kebakaran buatan 10 tahun lalu, Rian menyelamatkanmu yang saat itu masih berusia 15 tahun dan memalsukan identitasmu demi keselamatan nyawamu. Kenyataan itu menghantam kesadaranku bagaikan petir di siang bolong. Kenangan masa kecilku yang berselimut kabut dan alasan mengapa aku tidak memiliki kerabat dekat mendadak membentang terang. Rian tidak sekadar menikahiku karena rasa cinta biasa. Pernikahan kami adalah benteng perlindungan legal yang dirancang untuk menyembunyikan keberadaanku dari kejaran organisasi berbahaya yang membantai orang tua kandungku. Lalu, kenapa harus ada ritual Kamis malam dan lampu padam di rumah Mbak Tari? Tanyaku dengan air mata yang menetes deras di pipi. Pak RT menghela napas panjang. Rumah Tari adalah stasiun pemancar sinyal palsu. Setiap Kamis malam, jaringan pelacak musuh memindai gelombang radio di desa ini untuk mencari keberadaanmu. Rian menyuruh Tari mematikan listrik dan memutar kaset pita untuk mengacaukan frekuensi pelacak mereka. Pak RT melanjutkan bahwa penyerangan malam ini terjadi karena ada kebocoran informasi dari pihak dalam yang memberitahukan bahwa kaset data asli tidak berada di rumah Mbak Tari,
melainkan disembunyikan oleh Rian. Dengan jemari gemetar, aku melangkah mendekati brankas besi di sudut ruangan, memasukkan kunci kuningan kecil pemberian Rian ke dalam lubangnya, lalu memutarnya hingga terdengar bunyi klik yang bergema di dalam ruangan. Pintu brankas terbuka, memperlihatkan sebendel berkas dokumen bertuliskan nama asli orang tua kandungku, sebuah pemutar kaset mini, dan foto masa kecilku bersama seorang pria parubaya yang sangat mirip denganku. Di samping berkas itu, tergeletak kaset pita keempat yang kubawa dari saku Rian. Aku memasukkan kaset berlabel rahasia Kalila itu ke dalam pemutar pita, lalu menekan tombol play. Suara rekaman Rian menggema pelan dan hangat melalui speaker kecil, terekam beberapa bulan sebelum pernikahan kami. Kalila, jika kamu mendengarkan kaset ini, artinya penyamaranku telah terbongkar. Aku minta maaf karena harus menyembunyikan identitasmu dan merancang pernikahan ini sebagai perlindungan. Namun percayalah, dari seluruh tugas yang pernah kujalani dalam hidupku, mencintaimu sebagai istriku adalah satu-satunya hal yang paling tulus tanpa ada kepalsuan sedikit pun. Suara Rian dari kaset mini itu terus mengalun lembut, memecah kesunyian ruangan rahasia di bawah rumah Pak RT. Aku tahu rasa bingung dan marah pasti berkecamuk di dalam dadamu saat ini, Kalila. Tapi ketahuilah, setiap Kamis malam aku melangkah keluar dengan alasan membeli rokok, hatiku selalu dihinggapi ketakutan terdalam. Bukan takut akan nyawaku sendiri, melainkan takut jika malam itu menjadi kali terakhir aku bisa melihat senyummu. Air mataku menetes makin deras membasahi jemari tangan yang menggenggam erat pemutar kaset tersebut. Setiap kata yang diucapkannya menjadi penawar atas prasangka perselingkuhan yang sempat membakar batinku selama berbulan-bulan. Pak RT berjalan mendekati dipan tempat Rian terbaring pasrah, menguji denyut nadi di pergelangan tangan suamiku yang mulai terasa lebih stabil setelah dibalut perban tipis. Lukanya cukup dalam di bagian rusuk, tapi untungnya tidak ada organ vital yang rusak parah, bisik Pak RT pelan seolah enggan memotong momen sakral di dalam ruangan itu. Aku menyapu air mata di pipiku, melangkah mendekat dan berlutut di samping dipan Rian, mengelus lembut jemari tangannya yang terasa makin hangat. Pak RT, siapa sebenarnya organisasi yang mengejar kami ini? Tanyaku dengan intonasi suara yang mendadak berubah tegas dan dingin. Rasa takut yang menggelayut sejak awal malam kini perlahan berganti menjadi kemarahan yang membakar. Pak RT menghela napas panjang, merogoh sebuah map coklat tua dari dalam brankas besi tempatku mengambil kaset tadi. Map itu berisikan lembaran kertas usang dengan logo siluet burung pemangsa di bagian atasnya. Nama organisasinya adalah Sindiket 9. Mereka adalah jaringan perdagangan informasi dan aset ilegal berskala internasional, jelas Pak RT dengan raut wajah penuh duka. 10 tahun lalu, ayahmu yang merupakan ahli kriptografi militer menemukan bahwa Sindiket 9 telah menyusup ke dalam jajaran pejabat tinggi negara. Ayahmu menyimpan seluruh daftar nama, transaksi, dan bukti kejahatan mereka ke dalam sebuah berkas terkode, berkas yang kini ada di tanganmu. Aku menatap berkas dokumen bertuliskan nama orang tua kandungku dengan pandangan membara. Kebenaran mengerikan ini akhirnya membuat segalanya menjadi masuk akal. Kematian tragis kedua orang tuaku bukanlah kecelakaan kebakaran biasa, melainkan pembantaian berdarah dingin yang dirancang rapi untuk membungkam kebenaran. Dan selama 10 tahun ini, Rian bersama almarhum suami Mbak Tari menyembunyikan diriku di desa terpencil ini, sambil menanggung risiko nyawa demi menjaga rahasia besar tersebut. Lalu kenapa Mbak Tari sampai dibawa pergi oleh mereka malam ini? Tanyaku penuh rasa cemas. Pak RT mendesah berat, matanya menerawang menembus dinding ruangan. Mbak Tari sengaja menyerahkan dirinya saat minibus itu datang. Dialah yang memancing perhatian mereka agar Rian punya kesempatan melarikan diri bersamamu.
Tari tahu bahwa Sindiket 9 mengira kaset data yang dipegangnya adalah berkas asli, padahal itu hanyalah kaset pancingan. Pengorbanan Mbak Tari membuat dadaku terasa amat menyesak. Rasa bersalah bergolak hebat di dalam hati, karena selama ini aku sempat mencurigai wanita malang itu sebagai selingkuhan suamiku. Ia mempertaruhkan keselamatan nyawanya demi melindungi keluarga kami, sementara aku hanya menangis dan meragukan ketulusan mereka. Aku mengepalkan tangan erat-erat di atas pangkuanku, mengambil keputusan ternekat dalam hidupku. Kita harus menyelamatkan Mbak Tari, Pak RT. Kita tidak bisa membiarkan dia disiksa atau dibunuh oleh orang-orang itu, ucapku mantap tanpa ragu sedikitpun. Pak RT menatapku terkejut, alis tebalnya bertaut penuh keraguan. Ini sangat berbahaya, Kalila. Kamu adalah sasaran utama yang sebenarnya mereka cari. Jika kamu keluar dari persembunyian ini, sama saja kamu menyerahkan diri ke dalam mulut singa. Tapi saya bukan lagi anak kecil berusia 15 tahun yang harus selalu dilindungi di balik gorden rumah, Pak RT. Balasku dengan suara tertahan namun syarat akan ketegasan. Rian sudah bertaruh nyawa untukku, dan Mbak Tari diculik karena melindungi rahasia keluargaku. Ini adalah tanggung jawabku untuk mengakhiri teror Kamis malam ini. Pak RT terdiam selama beberapa saat, menatap sorot mataku yang kini tak lagi memancarkan keraguan. Tiba-tiba, erangan pelan terdengar dari atas dipan kayu. Rian perlahan membuka matanya yang kusam, menyesuaikan penglihatannya dengan cahaya lampu ruangan yang redup. Jemari tangannya bergerak pelan meraih ujung kain hijabku. "Kak Lila," bisiknya sangat parau, berusaha menyusun kata-kata di tengah rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Aku langsung mendekatkan wajahku ke arahnya, menggenggam tangannya erat-erat dengan kedua tanganku. "Mas, jangan banyak bergerak dulu. Mas aman di sini bersama Pak RT," bisikku lembut sambil mengusap keningnya yang berkeringat dingin. Rian menggeleng pelan dengan raut wajah penuh penyesalan. "Maafkan Mas. Mas gagal melindungimu dan Tari." Air mata menetes dari sudut mata suamiku yang tegap itu, memperlihatkan betapa hancurnya beban mental yang ia pikul sendirian selama bertahun-tahun. Aku menggeleng kuat, menyunggingkan senyum tulus yang memancarkan ketegaran luar biasa di hadapannya. "Mas tidak pernah gagal. Mas adalah suami terbaik yang dikirimkan Tuhan untukku. Sekarang, giliran aku yang akan menyelesaikan semua ini dan membawa Mbak Tari pulang." Aku bangkit berdiri, meraih map coklat berisi dokumen rahasia milik orang tuaku, siap melangkah menuju pertaruhan terakhir yang akan menentukan nasib hidup kami bertiga. Pak RT mengamati peta desa yang terbentang di atas meja kayu ruangan rahasia. Jari telunjuknya yang keriput menunjuk ke sebuah titik merah di ujung selatan kebun bambu. Titik itu adalah markas tua bekas pabrik pengolahan karet yang sudah terbengkalai selama puluhan tahun, tempat yang paling ideal untuk menyembunyikan sandera tanpa memancing perhatian warga. Udara di dalam ruangan terasa begitu pekat oleh kepungan ketegangan, sementara Rian masih bersandar lemas di dipan kayu, menatapku dengan sorot mata yang penuh pergolakan rasa cemas dan ketidakberdayaan. Pabrik tua itu memiliki 3 jalur masuk utama, namun hanya jalur saluran air di bagian barat yang tidak dijaga ketat, bisik Pak RT sambil menyerahkan sebuah pistol rakitan berperedam suara dan 2 magazin cadangan ke atas meja. Aku menatap senjata api berbahan besi dingin itu dengan dada berdegup kencang. Sebagai seorang istri yang biasanya hanya berkutat dengan urusan dapur dan rumah tangga, menyentuh benda pemabuk nyawa ini terasa bagaikan mimpi buruk yang menjadi nyata. Namun, ingatan akan nasib Mbak Tari membakar habis sisa keraguanku. Rian berusaha mendudukkan tubuhnya meski harus meringis menahan rasa sakit di bagian rusuknya yang dibalut perban. "Aku ikut, Pak RT."
Aku tidak akan membiarkan Kalila berjalan menuju sarang serigala itu sendirian, tegasnya dengan suara parau namun penuh determinasi. Aku langsung melangkah mendekatinya, memegang kedua bahunya dengan lembut tetapi penuh penekanan untuk menahannya tetap berada di tempat tidur. Tidak, Mas. Kondisimu justru akan menjadi beban dan celah bagi musuh jika memaksa pergi. Percayalah padaku kali ini, bisikku tepat di depan wajahnya. Kalila benar, Rian. Kamu harus tetap di sini untuk memantau jalur komunikasi radio dan menjadi pengarah kami dari jarak jauh, sela Pak RT sambil mengenakan jaket berburu berwarna gelap. Rian menatapku dalam-dalam, matanya berkaca-kaca sebelum akhirnya ia mengangguk pasrah. Ia meraih pergelangan tanganku, menempelkan telapak tanganku ke pipinya yang kasar. Gunakan kaset pita asli sebagai umpan, Dek. Jangan pernah serahkan dokumen orang tuamu sebelum Tari benar-benar aman di tanganmu, pesannya dengan intonasi yang begitu dalam. Tepat pukul 2 pagi, aku dan Pak RT menyusup keluar melalui pintu rahasia yang tembus ke semak-semak samping rumah. Angin malam berembus sangat dingin, menusuk hingga ke tulang hitam di balik jaket gelap yang kukenakan. Kami menyusuri pinggiran kebun bambu dengan gerakan membungkuk dan tanpa suara, memanfaatkan bayangan pepohonan untuk menghindari jangkauan pandangan jika ada patroli musuh yang tersisa. Setiap langkah kaki yang kupijakkan di atas tanah basah terasa seperti hitungan mundur menuju takdir akhir keluargaku. Setelah menempuh perjalanan selama 20 menit yang menyiksa saraf, bangunan tua bekas pabrik karet itu akhirnya membayang tegap di dalam kegelapan malam. Dinding-dinding betonnya yang retak ditumbuhi akar gantung, menciptakan lanskap mistis yang mencekam. Dari balik semak-semak, kami melihat dua pria berbadan tegap mengenakan pakaian serba hitam sedang berjaga di depan gerbang besi utama dengan senjata otomatis tergantung di dada mereka. Konfirmasi bahwa Sindiket 9 telah mengubah tempat ini menjadi markas sementara mereka. Pak RT memberiku isyarat tangan untuk bergerak memutar menuju saluran air bagian barat sesuai rencana awal. Aku merayap perlahan melintasi parit kering yang dipenuhi dedaunan busuk, menahan napas setiap kali mendengar derak ranting yang terpijak. Di ujung saluran air, terdapat celah tralis besi yang sudah berkarat dan patah di bagian bawahnya, cukup luas untuk dilalui tubuhku yang ramping. Dengan hati-hati, aku menyelusup masuk ke dalam lorong pabrik yang berbau lembab dan oli bekas. Suasana di dalam bagian dalam pabrik sangat remang-remang, hanya diterangi oleh satu lampu gantung di area tengah hall utama. Dari lantai 2 tempatku bersembunyi di balik tumpukan drum besi tua, aku bisa melihat Mbak Tari terikat di sebuah kursi kayu di tengah ruangan dengan mulut tersumbat kain. Di sekelilingnya, berdiri 3 pria bersenjata dan seorang pria paruh baya berkemeja rapi yang tampak sebagai pimpinan kelompok tersebut. Pria yang wajahnya sangat mengenaskan karena memiliki bekas luka bakar panjang di pipi kirinya. Tanyakan sekali lagi padanya, di mana Rian menyembunyikan kaset data yang asli. Bentak pria berkemeja itu dengan suara dingin yang bergema di seluruh ruangan pabrik. Salah satu anak buahnya langsung menampar pipi Mbak Tari, hingga wanita malang itu meringis kesakitan dengan air mata mengalir deras. Menyaksikan kekejaman itu di depan mata membuat darahku mendidih hebat. Jemariku meremas gagang pistol di dalam saku jaket hingga memutih, menahan gejolak untuk membendung amarah yang hampir meledak. Pak RT yang berhasil menyusup dari sisi timur memberi sinyal lampu kilat kecil dari balik pilar beton, tanda bahwa ia sudah berada dalam posisi tembak yang ideal untuk melumpuhkan 2 penjaga di lantai bawah. Namun, sebelum Pak RT sempat menarik pelatuknya, tombol walkie-talkie milik pimpinan musuh mendadak berbunyi nyaring dengan suara kresek gelombang radio. "Bos, ada pergerakan di luar. Seseorang mencoba meretas jaringan komunikasi kita dari rumah veteran desa," teriak suara dari balik radio.
Kepanikan seketika melanda ruangan hall utama pabrik. Pria berkemeja itu mengutuk keras, lalu mencabut pistol dari pinggangnya dan mengarahkannya tepat ke kening Bakhtari. Hancurkan wanita ini. Kita harus segera mengamankan rumah veteran itu sebelum data dipindahkan. Perintahnya penuh kepuasan membunuh. Di titik kritis antara hidup dan mati tersebut, aku menyadari tidak ada lagi waktu untuk bersembunyi di balik shadows atau menunggu instruksi. Dengan melompati batas benteng drum besi, aku melangkah keluar ke balkon lantai 2 pabrik, mengarahkan pistol di tanganku langsung ke arah pimpinan musuh di bawah sana. Lepaskan dia. Berkas asli orang tuaku ada padaku. Teriakku dengan suara lantang yang memecah keheningan pabrik, bergema keras menembus kegelapan malam dan mengejutkan seluruh anggota sindiket 9 yang berada di ruangan tersebut. Seluruh pandangan mata di hall bawah seketika tertuju ke arahku yang berdiri di balkon lantai 2. Pria berkemeja dengan bekas luka bakar itu menatapku dengan seringai kejam, perlahan menurunkan senjatanya dari kening Bakhtari. Kalila, akhirnya sang putri kecil keluar dari tempat persembunyiannya. Sapanya dengan suara serak yang memuakkan, melangkah satu pijakan mendekati tangga utama. Cahaya lampu gantung yang temaram membiaskan bayangan wajahku yang tegar, memperlihatkan seorang wanita berhijab yang tak lagi menyembunyikan ketakutan di balik tatapan matanya. Serahkan dokumen dan kaset itu sekarang, maka aku akan membiarkan janda ini tetap bernapas, ancamnya sambil mengisyaratkan 2 anak buahnya untuk mengepung jalur tanggaku. Aku menggenggam dokumen milik orang tuaku di tangan kiri dan pistol di tangan kanan, menatap Bakhtari yang menggelengkan kepalanya yang berdarah sebagai isyarat memintaku melarikan diri. Namun, hari ini aku menolak untuk lari lagi. Keputusanku untuk berdiri di tempat ini adalah batas akhir dari seluruh ketakutan yang mengurung hidupku. Kamu menginginkan ini, bukan? Teriakku sambil mengacungkan kaset pita berlabel rahasia Kalila tinggi-tinggi di udara. Tepat saat pimpinan musuh itu mengadah dengan mata kelaparan, aku memberikan sinyal berupa ketukan keras sepatu pada lantai besi balkon. Brak! Pak RT melancarkan tembakan jitu dari balik pilar timur, melumpuhkan 2 penjaga bersenjata di hall utama dalam hitungan detik. Kepanikan dahsyat pecah seketika di dalam pabrik tua yang remang-remang itu. Pimpinan musuh itu meraung marah, mengangkat senjatanya ke arah Pak RT. Menggunakan kesempatan emas tersebut, aku menarik pelatuk pistol di tanganku, sebuah tembakan yang terarah tepat menghantam pergelangan tangan pria berkemeja itu, hingga senjatanya terlempar jauh ke lantai beton. Ia mengaduh kesakitan, memegangi tangannya yang tertembak sambil menyumpah serapah. Tanpa membuang 1 detik pun, aku berlari menunuri tangga besi, menerjang ke arah Bakhtari untuk melepas ikatan tali di tubuhnya. Bakhtari, kita harus keluar sekarang. Bisikku tergesa-gesa sambil memotong tali pengikat dengan pisau komando Rian yang kubawa. Bakhtari menangis haru, memeluk tubuhku erat-erat di tengah kekacauan ruangan. Pak RT bergerak cepat mengamankan pimpinan musuh yang terkulai lemas di tanah, menekan lehernya dengan lutut hingga pria itu tak berkutik lagi. Namun, bahaya belum sepenuhnya usai ketika suara sirine polisi dan deru mesin kendaraan berat mendadak menggema dari arah luar pabrik. Rian berhasil menjalankan perannya dari jarak jauh. Ia menggunakan gelombang radio rahasia untuk memanggil bantuan markas kepolisian daerah dan tim intelijen yang masih setia pada mendiang ayahku. Puluhan personel bersenjata lengkap membendung seluruh pintu keluar pabrik tua tersebut, melumpuhkan sisa-sisa anggota sindiket 9 yang tersisa tanpa perlawanan berarti. Kegelapan dan teror yang menyelimuti hidup kami selama 10 tahun akhirnya runtuh bersamaan dengan diborgolnya pimpinan organisasi tersebut. Ketika fajar menyingsing di ufuk timur, membiaskan warna keemasan di atas kebun bambu desa kami,
aku dan Baktari berjalan keluar dari dalam pabrik dengan rangkulan saling menguatkan. Di depan ambulans yang terparkir di pinggir jalan utama, Rian berdiri bersandar pada mobil dengan balutan perban segar di dadanya. Wajahnya yang pucat tersapu oleh cahaya matahari pagi, memancarkan rasa lega yang teramat sangat saat menatap keberadaanku yang selamat tanpa luka berarti. Aku berlari kecil menyeberangi jalanan tanah yang lembab, memeluk tubuh tegap suamiku tanpa peduli lagi pada rasa sakit yang mungkin dirasakannya. Rian membalas pelukanku dengan erat, menyembunyikan wajahnya di balik bahuku sambil membisikkan kata maaf dan terima kasih berulang kali. Di bawah langit pagi yang cerah, tidak ada lagi rahasia yang tersembunyi, tidak ada lagi prasangka perselingkuhan, dan tidak ada lagi kecurigaan yang merusak keharmonisan rumah tangga kami. 2 bulan kemudian, suasana desa kami kembali damai seperti sedia kala. Sindiket 9 telah dibubarkan hingga ke akar-akarnya oleh pihak berwajib berkat dokumen rahasia milik orang tuaku yang akhirnya diserahkan ke tangan hukum. Nama baik keluargaku dipulihkan, dan rasa aman yang sempat hilang kini merengkuh seluruh warga desa. Mbak Tari kini membuka usaha toko kue kecil di samping rumahnya, menjalani hidup baru tanpa lagi dibayangi ketakutan akan teror masa lalu. Hari ini adalah hari Kamis malam, namun tak ada lagi atmosfer mencekam yang membuat tenggorokanku mendadak kering. Aku duduk di tepi ranjang kamar kami, memperhatikan Rian yang sedang menyapu minyak angin di lehernya sebelum bersiap beristirahat. Kipas angin gantung berputar lambat di atas kepala kami, membiaskan kehangatan sebuah rumah tangga yang dibangun di atas fondasi perjuangan dan pengorbanan yang tulus. "Dek, Mas keluar sebentar ya ke depan?" ucap Rian sambil tersenyum menatapku dari balik cermin rias. Aku mengernyitkan alis, berpura-pura menaruh curiga padanya. "Mau kemana lagi, Mas? Jangan bilang mau beli rokok 15 menit lagi?" tanyaku penuh canda. Rian tertawa renyah. Suara tawa paling lepas yang baru pertama kali kudengar sepanjang 2 tahun pernikahan kami, lalu melangkah mendekati tempat tidur dan merengkuh jemari tanganku. "Bukan mau beli rokok atau matikan lampu tetangga, Dek. Mas cuma mau mengunci pintu depan, terus kembali ke sini untuk menemanimu sepanjang malam," bisiknya lembut sambil mengecup keningku hangat. Aku tersenyum bahagia, menyandarkan kepalaku di dadanya yang tegap. Misteri Kamis malam telah usai, meninggalkan kami berdua sebagai pasangan suami istri yang utuh, siap menyambut masa depan yang terang benderang di bawah lindungan kasih sayang yang sejati.